Selanjutnya adalah materi mengenai software piracy and digital counterfeiting. Pembajakan perangkat lunak, penyalinan program komputer tanpa izin adalah ilegal di banyak negara. Karena kemudahan komputer membuat salinan persis dari program perangkat lunak, pembajakan perangkat lunak menjadi masalah yang meluas. Menurut studi terbaru oleh firma riset IDC, setidaknya sepertiga dari semua perangkat lunak adalah palsu. Selain itu, 78% perangkat lunak bajakan memiliki spyware yang menyertainya dan konsumen yang mengunjungi situs web untuk mendapatkan kunci aktivasi untuk perangkat lunak palsu memiliki peluang 36% terinfeksi malware dalam prosesnya. Studi tersebut juga memperkirakan bahwa total biaya tahunan untuk bisnis yang berurusan dengan malware dari perangkat lunak palsu melebihi 110 miliar dolar dan konsumen di seluruh dunia akan membuang 1,5 miliar jam setiap tahun untuk menangani malware yang dihasilkan dari perangkat lunak counterfeit ini. Pembajakan perangkat lunak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk individu yang membuat salinan ilegal program untuk diberikan kepada teman, kemudian bisnis yang memasang perangkat lunak di lebih banyak komputer daripada yang diizinkan dalam perjanjian lisensi penggunaan akhir program, kemudian pengecer komputer yang memasang salinan perangkat lunak tanpa izin pada komputer yang dijualnya kepada konsumen, dan operasi skala besar di mana perangkat lunak dan kemasannya digandakan secara ilegal, kemudian dijual sebagai produk yang seharusnya tidak sah. Ketersediaan produk pencitraan penuh warna berkualitas tinggi seperti pemindaian, printer warna, dan mesin fotokopi berwarna telah membuat pemalsuan digital, yaitu membuat salinan barang palsu seperti mata uang dan sumber daya cetak lainnya menggunakan komputer dan jenis digital lainnya lebih mudah dan lebih murah daripada masa lalu. Selain mata uang palsu, barang lain yang dipalsukan secara digital termasuk cek bisnis palsu, kartu kredit, barang koleksi yang dicetak seperti kartu bisbol atau tanda tangan selebriti, dan dokumen identifikasi palsu seperti KTP, SIM, paspor, dan visa. Pembajakan perangkat lunak dan pemalsuan digital mempengaruhi individu serta bisnis dan pemerintahan. Salah satu alat yang digunakan oleh industri perangkat lunak dalam upaya mencegah pembajakan perangkat lunak adalah pendidikan. Dengan mendidik bisnis dan konsumen tentang penggunaan perangkat lunak legal dan kemungkinan konsekuensi negatif yang terkait dengan pelanggaran undang-undang anti-piracy, maka industri ini berharap dapat mengurangi penggunaan perangkat lunak ilegal. Untuk mengatasi pembajakan yang dilakukan karena masalah waktu atau kenyamanan, banyak perusahaan perangkat lunak menawarkan pilihan kepada konsumen untuk mengunduh perangkat lunak yang secepat dan semudah mengunduh versi bajakan. Alat anti-piracy lainnya memerlukan kode aktivasi unik seperti yang sering disebut dengan kode registrasi atau kunci aktivasi atau kunci produk. Sebelum perangkat lunak tersebut dapat diinstal atau sebelum fitur kunci tertentu dari program tersebut dapat dibuka. Biasanya kode aktivasi ini disertakan dalam kemasan produk atau ditampilkan di layar atau dikirim ke pengguna melalui email setelah pembayaran dilakukan. Misalnya, Microsoft memeriksa penginstalan Windows pengguna sebelum pengguna diizinkan untuk mengunduh perangkat lunak dari situs web Microsoft. Jika sistem operasi mereka diidentifikasi sebagai tidak valid, maka pengguna tidak dapat mengunduh sumber daya tersebut dari web Microsoft. Untuk mencegah pemalsuan mata uang di Amerika, maka Departemen Keuangan merilis rancangan mata uang setiap 7 hingga 10 tahun.
desain baru ini seperti uang kertas 100 dolar yang baru yang dirilis pada tahun 2013 berisikan fitur-fitur seperti pencetakan mikro atau micro printing, watermark, kemudian benang pengaman, pita pengaman, tinta pengalih warna, dan pencetakan yang timbul, yang membuat mata uang baru ini jauh lebih sulit untuk diduplikasi dari mata uang yang lama. Berikut adalah contoh dari mata uang Amerika Serikat yang 100 dolar yang memiliki security thread, security ribbon, kemudian watermark, color thrift ink. Kemudian karena tanda air atau watermark, benang pengaman dan pita pengaman disematkan di kertas, pemalsu tidak dapat menduplikasikan fitur tersebut saat membuat uang palsu, baik dari awal atau dengan memutihkan tinta dari uang kertas berdenominasi rendah yang ada dan mencetaknya kembali dengan pecahan yang lebih tinggi. Akibatnya, salinan palsu dari tagihan yang menggunakan desain baru mudah dideteksi hanya dengan mendekatkannya ke arah cahaya dan mencari tanda air atau watermarknya, benang pengaman, atau pita pengaman yang tepat, atau dengan merasakan cetakan yang timbul. Selain itu, perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak yang telah mengadopsi Counterfeit Deterrence System atau CDS yang dikembangkan oleh Bank Sentral Counterfeit Deterrence Group atau CBCDG membantu mencegah penggunaan pemalsuan digital mata uang. Terakhir, mengedukasi konsumen tentang bagaimana tampilan produk palsu yang berbeda dari produk asli adalah langkah penting dalam pertempuran berkelanjutan melawan pemalsuan uang.